wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan di lisan kami, yafqahu qauli, agar orang paham terhadap apa yang kami sampaikan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pagi ini. Dan kita awali sampai pukul 10. Kita akan bahas tambahan daripada manasik umroh bagi yang akan berangkat umroh. Bude hadir ya? Bude, siapa lagi? Bu Halimah mana? Bu Halimah. Siapa lagi? Mbak Desi. Mbak Susi mana? Mbak Susi ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya. Dan Allah jadikan umrohnya mabruroh ya, umrohnya mabrur, dan kembali lahir seperti bayi yang baru lahir. Nah, dua pekan lalu kita sudah bahas tentang manasik umroh. Umroh itu sebenarnya sama dengan haji. Yang membedakan apa? Wukuf di padang Arafah ya, dan melontar jumroh. Jadi kalau haji ada wukuf di padang Arafah, umroh nggak ada. Kalau haji ada melontar jumroh di 3 tempat, yaitu di Jumratul Aqobah, Jumratul Ula, dan Jumratul Usta. Tapi pada saat umroh nggak ada, ya kan? Jadi haji itu wajib seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali wajibnya. Dan Nabi hanya sekali juga hajinya, gitu. Maka bagi yang sudah haji, kepingin untuk haji lagi, sebaiknya mungkin beri kesempatan pada orang lain. Kalau haji ya. Nah, kalau umroh kan tidak dibatasin waktunya, kapan aja. Nah, yang membedakan yang ketiga, kalau haji harus pada bulan tertentu, tanggal tertentu, waktu tertentu. Tapi kalau umroh kapanpun. Tapi bagi yang punya rezeki bisa mendapatkan pahala haji umroh itu sama dengan pahala haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia lakukan umrohnya di bulan Ramadan. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Ya, udah haji bersama Nabi lagi. Jadi bagi yang sudah haji, untuk hajinya beri kesempatan kepada yang lain, kita bisa ambil program umroh di bulan Ramadan. Gitu, sehingga apa, waiting listnya mungkin menjadi tidak terlalu panjang, ya kan? Tidak terlalu panjang. Saya kira demikian. Ibu, kemarin kita udah bahas ya tentang hikmahnya umroh. Jadi umroh itu menghapuskan dosa-dosa kita. Umroh itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya surga, dibebaskan dari neraka, ya kan? Pahalanya setara pahala jihad. Bahkan seorang wanita yang melakukan ibadah haji, dia sesungguhnya adalah sedang melakukan jihad. Jadi jihadnya perempuan adalah haji dan umroh gitu. Dan selanjutnya kita juga sudah bahas tentang apa yang harus dilakukan. Monggo. Baru pulang umroh. Iya, alhamdulillah. Baunya bau-bau ini ya, masih bau Hajar Aswad. Alhamdulillah. Silakan saya. Ya, sini gantian posisi Mbak Emma. Gantian posisi Mbak Emma. Ya, masih capek ya. Oke, kita lanjut ya. Khusus yang mau umroh dan yang mau niat umroh, ya kita insya Allah niat terus ya. Inginnya kalau umroh tuh berulang-ulang, kalau perlu setahun 3 kali gitu, kalau punya rezeki. Sebulan sekali pun mau ya kan, kalau punya rezeki. Tapi Allah belum kasih kita rezeki cukup. Bagi yang sudah berkecukupan rezeki, maka insya Allah bisa untuk sesering mungkin. Ibu sekalian, ketika kita akan melakukan umroh, tadi janji-janji Rasul sudah ya.
ketika kita akan melakukan umroh, apa yang harus dilakukan? Maka harus kita melakukan mandi. Ya, mandi sunnah. Jadi sebelum melakukan umroh, maka disunahkan mandi. Mandi itu apa? Ya pertama sunnah. Yang kedua untuk bersih-bersih, ya kan? Karena apa? Karena kita akan menjadi tamunya Allah. Menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah. Nah setelah mandi boleh pakai wewangian. Bagi laki-laki, perempuan nggak boleh pakai wangi-wangi. Laki-laki pakai wangian. Maka Rasulullah dipakaikan wewangian oleh Aisyah. Dipakaikan wewangian. Tapi di badannya, bukan di pakaiannya. Di badannya, bukan di pakaiannya. Pakaiannya nggak boleh kena za'faroh. Jadi nggak boleh kena celupan minyak wangi pakaiannya. Tapi badannya boleh. Sebelum niat ya. Sebelum niat. Udah mandi pakai wangi-wangian bagi laki-laki, perempuan nggak boleh. Ya, tapi kalau roll on itu bukan termasuk parfum ya. Roll on itu untuk menghilangkan aroma bau menyengat, ya kan? Karena ada maaf yang kuat banget baunya. Nanti bisa bikin yang lain gak khusyuk ibadahnya, ya kan? Ya sebelum niat ya. Jadi sebelum niat. Kemudian ibu bagi jamaah laki-laki hendaknya dia memakai 2 lembar kain, yaitu ya separuh untuk kain sarung untuk bawahnya, separuhnya untuk kain atasan. Nanti pundaknya diperlihatkan ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk ini aja secara garis besar karena ibu juga saya yakin sudah manasik ya, sudah manasik di travel. Sholat sebelum ikhram, tapi sholat itu ada 3 pendapat. Ya, jadi apakah itu yang dilakukan oleh Nabi? Sholatnya di Zulhulaifah, apakah sholat sunnah umroh, apakah sholat sholat duhur yang dikosor, sholat asarnya dikosor, ataukah sholat tahiyatul masjid? Jadi ada 3 pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak ada sunnah umroh. Jadi kita melakukan sholat di masjid, di mana kita kalau dari Madinah berarti kita nanti di Bir Ali. Maka niatnya sholat aja sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena yang debatable adalah sholat sunnah umroh. Sebagian pendapat Ibnu Umar mengatakan bahwa sholat yang dilakukan Nabi adalah sholat wajib yang dikosor, gitu ya. Jadi supaya ibu hilang keraguan, sholat sunat tahiyatul masjid. Karena sholat umroh itu diperdebatkan. Kemudian setelah sholat sunnah, ibu kemudian naik ke atas kendaraan. Di atas kendaraan itulah ibu naik bus. Nanti sudah dipimpin oleh mutawif ya. Ibu akan dibimbing untuk niat dengan mengucapkan labbaika umroh atau labbaika Allahumma umroh. Ya, setelah niat maka kemudian ibu selanjutnya adalah banyak membaca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Jadi ingat, ibu sedang memenuhi panggilan Allah. Maka ingat, semua apa yang kita lakukan harus bersih. Bersih dari apa? Dari kesyirikan. Jangan melakukan hal-hal syirik. Ya, harus bersih dari niat-niat yang tidak benar. Harus bersih dari niat-niat ria. Bersihkan hati sebersih-bersihnya, karena ibu akan mendapati apa yang ibu niatkan. Kalau niatnya sedikit terbersih karena ria, maka hilang semua pahala. Dan mulailah kurangin aktivitas selfie. Kurangin aktivitas selfie. Ya, hanya untuk dokumen aja ibu foto, untuk dokumen, untuk nikmatin sendiri kelak. Gak usah dipamer-pamerin. Ya, kecuali misalnya kru dari travel, karena itu nanti ada ya namanya juga bisnis ya, namanya juga bisnis untuk nanti disampaikan kepada jamaah, ini loh umroh kami ya kan, dalam rangka untuk pemasaran. Ya silakan aja, itu yang bertanggung jawab travel. Tapi saya pesan untuk ibu pribadi tolong jaga ini, karena niat itu gampang sekali dibelokkan sama setan, ya kan? Niatnya udah lillah, lama-lama linnas. Gitu. Jadi jaga banget niatnya. Hindari pertengkaran, jangan jidal. Andai kata tempat duduk kita sebenarnya kita udah booking tempat duduknya di situ, tiba-tiba yang naik duluan naik di situ. Lah ibu nggak usah marah deh, cari ada tempat duduk lain. Itu sering kali ya kan?
Atau ibu antri nanti di WC kelamaan, ya namanya juga kita nggak tahu hajatnya orang ya. Karena biasa ada, kalau di rumah mah cepet di WC, tapi kalau di tempat lain penyesuaian tuh biasa nggak keluar-keluar. Sehingga mana kita yang ini kita udah buru-buru ya kan. Jadi itu makanya kita dipasang hati benar-benar untuk sabar ya.